warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Kak Maria. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks cerpen. Sudah siap semuanya? Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga hari ini pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Untuk adik-adik, silahkan dibuka buku tulis dan nanti catat poin-poin penting yang kakak sampaikan dalam video pembelajaran ini ya. Selamat belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Kali ini kita menggunakan kompetensi dasar 3.9, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Submateri yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama adalah mengenai unsur intrinsik cerpen, yang kedua unsur ekstrinsik cerpen, yang ketiga simpulan, dan yang keempat penugasan. Memasuki submateri yang pertama adalah mengenai unsur intrinsik dalam cerpen. Unsur intrinsik dalam cerpen adalah unsur yang berada langsung di dalam isi teks cerita pendek. Berikut unsur intrinsiknya disingkat agar ingat. Wato telat di sudut jalur aman. Wa, watak. To, tokoh. Te, tema. Lat, latar. Di sudut artinya sudut pandang. Jalur artinya alur. Dan aman artinya amanat. Dicatat dan diingat baik-baik ya. Berikut penjelasan mengenai unsur intrinsik cerpen. Unsur yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah orang yang menjadi pelaku di dalam cerita. Yang kedua adalah penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh di dalam sebuah cerita. Watak tokoh di sini ada 3. Yang pertama protagonis, artinya adalah tokoh yang baik. Yang kedua antagonis, artinya adalah tokoh yang jahat. Yang ketiga adalah tritagonis, artinya tokoh yang menjadi penengah. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Yang keempat ada latar. Latar meliputi tempat, waktu, dan suasana. Yang kelima sudut pandang. Sudut pandang ini adalah pandangan pengarang dalam menyajikan sebuah cerita. Ada 3 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama yang menggunakan kata ganti aku dan saya. Yang kedua, ada sudut pandang orang kedua yang menggunakan kata ganti kami dan kita. Yang ketiga, ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini ditandai dengan kata ganti dia dan ia. Bisa juga mereka, seperti itu ya. Yang keenam ada alur. Alur adalah jalannya cerita. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketujuh ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Jadi amanat ini berisi tentang nasihat maupun ajakan kepada si pembaca. Di submateri yang kedua kita akan membahas mengenai
unsur ekstrinsik dalam cerpen. Unsur ekstrinsik adalah unsur dari luar cerpen yang meliputi bahasa pengarang, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai dalam cerpen. Berikut pemaparannya. Yang pertama, bahasa pengarang. Bahasa pengarang ini mempengaruhi kemenarikan jalan cerita dalam sebuah cerpen. Setiap pengarang itu mempunyai ciri berbahasa yang berbeda-beda. Yang kedua, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis, latar belakang pendidikan, daerah asal, dan paham sastra yang dianut oleh si pengarang. Unsur ekstrinsik yang ketiga adalah nilai-nilai dalam cerita. Nilai-nilai dalam cerpen itu menggambarkan norma, tradisi, aturan, ataupun kepercayaan yang berada di tengah masyarakat. Jadi dalam sebuah cerpen itu pasti mengandung nilai-nilai kehidupan. Bisa berupa moral, sosial, agama, budaya, ekonomi, dan masih banyak lainnya. Simpulan materi kita pada hari ini yang pertama, unsur intrinsik dalam cerpen adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam yang meliputi watak, tokoh, tema, latar, sudut pandang, alur, dan amanat. Yang kedua, unsur ekstrinsik dalam cerpen adalah unsur yang membangun cerpen dari luar yang meliputi bahasa pengarang, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai dalam cerpen. Ada tugas nih buat adik-adik. Yang pertama, buatlah kelompok yang terdiri dari 4-6 anggota. Kemudian, analisislah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada teks cerpen yang telah disediakan oleh guru. Selamat mengerjakan. Setelah selesai mengerjakan tugas, kalian kirim melalui nomor WhatsApp saya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya. Semangat! Pak Tukang membangun gedung, adakah yang masih bingung? Buah cempedak dimakan badut. Jika tidak, bisa dilanjut? Oke, lanjut. Ada kata-kata motivasi agar kalian semakin semangat belajar. Jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Semangat ya belajarnya. Terima kasih. Nah, demikian tadi pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik yang belajar dari rumah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.